Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gaya magnet ya. Ini lebih tepatnya tentang gaya magnetik. Jadi kalau teman-teman ingat gaya itu apa? Gaya itu adalah interaksi ya, atau hubungan kan, yang minimal dilakukan oleh dua individu, gitu kan ya. Nah sekarang gaya yang kita akan bahas tentang magnet gitu ya. Jadi berkaitan dengan magnet. Nah, jadi ini hukumnya. Hukum itu adalah si Loren ya, jadi namanya adalah Loren penemunya. Dia bilang suatu penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet itu akan mengalami gaya. Nah, disebutnya gaya magnet itu gaya Loren. Jadi kalau ada soal tentang tentukan gaya Loren atau itu gaya magnetik sama aja ya. Nah, bedanya adalah dengan gaya-gaya sebelumnya kita pelajari ya. Itu ada arahnya. Jadi selain rumusnya yang lumayan rumit juga beda sendiri gitu ya. Ada arahnya, untuk menentukan arahnya itu agak berbeda ya. Nanti disebutnya dengan kaidah tangan kanan. Mungkin di slide selanjutnya. Ini dia. Oke, jadi di sini ada rumusnya ini. Nah, rumusnya adalah F sama dengan BL sin theta. Nah, F-nya di situ adalah gaya, kemudian B-nya di sini adalah medan magnet, ya. Dan ingat, medan magnet itu bisa diciptakan dari suatu kawat berarus listrik ya. Yang rumusnya kemarin di pertemuan online kemarin, mu 0 I 2 V R. I di sini arus ya. L di sini itu adalah panjang kawat gitu. Ini adalah gaya yang dialami suatu kawat berarus listrik dalam medan magnet ya, tentunya. Nah, jadi kalau misalnya ada kawat dalam medan magnet, misalkan saya punya sebuah kondisi seperti ini. Sebentar, di sini lah ya. Misalkan di sini ada medan magnet gitu ya, arahnya ke dalam bidang ini. Kemudian di medan magnetnya ini, itu saya simpan suatu kawat misalkan. Suatu kawat berarus listrik. Misalnya gini. Dan arahnya misalkan ke atas, ke bawah, sorry. Nah, si kawat hijau ini, dia akan mengalami gaya magnet. Jadi dia akan bengkok sendiri gara-gara dia berinteraksi dengan medan magnetnya ini. Ya. Itu adalah namanya gaya magnet ya. Kalau menentukan arahnya, nah ini adalah besarnya ini ya. Kalau bentuk sudut berarti pakai sin theta. Kalau misalnya enggak, kayak gini 90 derajat berarti sin 90 nilainya 1 gitu maksimal. Nah, untuk nentuin arahnya, pakai aturan kaidah tangan kanan. Kamu boleh yang sebelah kanan atau sebelah kiri sama aja ya. Contohnya misalkan jempol, saya pakai yang ini nih, yang sebelah kiri ini. Ini sama-sama tangan kanan ya, cuma gambarnya ada di kiri kanan ya. Ini beda aja gitu. Jadi ada teman-teman yang pakai formatnya seperti ini ya, dosen-dosen yang lain gitu. Atau ada yang seperti ini. Serah kalian senyamannya yang mana. Jadi kalau misalnya arah I-nya ke bawah, di sini kan arah I ke bawah ya. Arah arus ya. Arah I ya. Arah I-nya ke bawah, kemudian ada menit ke dalam, jadi jempolnya ke arahin ke bawah gitu ya, jempolnya arahin ke bawah, terus si telunjuknya, nah ini telunjuk ini dari tengah ya, telunjuknya masuk ke dalam ya. Nah, jadi nanti yang terjadi adalah gayanya akan ke sebelah kanan. Ya, jadi nanti akan gaya timbul ke sebelah kanan. Jadi di sini akan timbul gaya F ke sebelah kanan. Ya. Sehingga nanti si kawatnya itu akan lambat laun dia akan bengkok ke sebelah kiri, belok gitu. Ya, karena dia dibelokkan oleh gaya magnet itu adalah gaya magnetnya atau gaya Lorentz tadi. Ya. Dampaknya seperti itu. Oke, itu rumusnya ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, di sini ada panjang, berarti kan itu L ya. Dan tentunya harus dalam meter ya, makanya di sini di convert ke meter. Kemudian arusnya 5 ampere. Kemudian ada medan magnet, ya itu adalah B ya, medan magnetiknya 0,4. Nah, pertanyaannya adalah gaya Lorentz, berarti nyari F-nya. Nah, kalau arahnya memotong tegak lurus, nah kalau tegak lurus kawat artinya tetanya itu 90 derajat dan sin 50 itu nilainya 1 ya. Kalau searah itu nanti 0 karena sin 0 itu 0. Jadi syaratnya dia harus tegak lurus ya. Atau enggak harus, pokoknya harus membentuk sudut.
nggak boleh searah. Jadi kalau misalnya ini nih, tetanya 90 derajat dan si B-nya, jadi ini dua pertanyaan ya. Si B-nya itu kalau si tetanya 30 derajat. Nah, dimasukin ke rumus yang F sama dengan BIL sin theta. Ya, nggak perlu dihafal, yang penting kamu tahu kapan pakai rumus ini. Ketika ada suatu kawat dalam medan magnet gitu ya. Rumusnya seperti ini. Ya, sinnya 90 untuk yang A, sedangkan yang B dapat 0,2 ya. Yang B sinnya 30. 0,1. Jadi lebih kecil ya. Jadi dia akan maksimal kalau dia membentuk sudut 90 derajat. Tegak lurus gitu. Sedangkan yang kalau yang sinnya 30 derajat itu cuma 0,1-nya ya, setengahnya. Karena sin 30 kan setengah. Oke, itu contoh soalnya. Nah, sekarang gimana kalau ada, jadi gini, tadi kan ketika ada medan magnet, terus si kawatnya itu nongkrong gitu ya, di dalam medan magnet. Nah, sekarang gimana kalau medan magnetnya itu diciptakan oleh kawat lainnya, gitu kan? Di pertemuan online kemarin kita tahu kalau medan magnet itu bisa dihasilkan dari kawat berarus listrik kan. Jadi ibaratnya kayak gini, misalkan. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat, kita misal kawat yang ini deh, misalkan yang kawat yang kanan ya, kiri ini ya. Dia ada arusnya ke atas gitu ya. Nah, nanti kan menjemputkan medan magnet ke dalam di sebelah sini. Sedangkan kawat yang di sebelah kanan yang warna hijau, dia akan ini pakai yang muter itu ya. Di pertemuan kemarin udah dia jelaskan. Ketika dia arusnya ke atas, berarti dia akan menghasilkan medan magnet keluar di sebelah sini. Titik ya simbolnya ya. Nah, jadi yang si hijau ini bikin medan magnet keluar, sedangkan yang si merah ini bikin magnet ke dalam gitu ya. Nah, si hijau ini dia akan tertarik oleh medan magnet si merah ini. Begitu juga si merah ini akan tertarik oleh medan magnet yang keluar ini gitu ya. Dengan rumus FBIL tadi ya. Cuman B-nya nanti dibongkar menjadi sebentar, makanya B-nya di eh maaf. Hmm. Jadi si B-nya itu si si B yang ini gitu ya. Yang warna hijau dan yang warna merah itu didapat dengan rumus ini. B sama dengan mu 0 I per 2 VR gitu. Ya. Nah, sehingga kalau di sini A ya, R bisa A lah ya, di simbol aja sih. Nah, cuman yang menarik adalah coba kita lihat. Yang si hijau ini pakai kaidah tangan kanan, dia akan mengambil gaya ke sebelah kiri. Sedangkan yang si merah ini akan menggunakan kaidah tangan kanan yang sama, itu akan ke sebelah kanan. Ya. Jadi, kalau ada dua kawat yang arusnya searah, otomatis selalu gaya yang akan timbulnya itu adalah tarik menarik. Jadi, sedangkan kalau yang berlawanan seperti ini, itu akan tolak menolak. Ya. Jadi kalau misalnya di kawat dua kawat sejajar berarus ini ya, dia kalau arus listriknya searah itu akan tarik menarik gitu ya. Oh, ini maksudnya tarik menarik gitu ya. Gaya magnetiknya tarik menarik. Ini tarik menarik gitu ya. Sedangkan yang ini kalau berlawanan arah itu bukan berlawanan arah kali ya. Ini kalimatnya kurang tepat. Harusnya tolak menolak gitu. Tolak menolak. Nah, itu besar arahnya. Sedangkan untuk besar gayanya F sama dengan BIL, cuman B-nya dibongkar jadi ini. Ini kalau kamu perhatikan adalah B ya. Ini adalah gaya yang dialami si 2 gara-gara medan magnetnya si 1. Jadi medan magnetnya si 1, si 2 ini nongkrong di medan magnetnya si 1 gitu. Jadi si I2 B1 kali I2 kali L gitu ya. Tapi ingat di matematika itu kebalik perkalian gak masalah. Ya. Dan ingat di sini tuh ada I1 dan I2. Ingat gaya itu adalah minimal dilakukan oleh dua individu. Di sini ada I1 dan I2. Jadi ada dua gitu individu. Nah, sama dengan kalau kamu masih ingat dengan pertemuan pertama kita mengenai gaya listrik ya. Jadi kalau misalnya dia muatannya sejenis, dia akan tolak menolak. Kalau muatannya beda jenis tarik menarik. Nah, tapi kalau di sini kalau searahnya, jadi kalau arahnya itu searah itu tarik menarik, sedangkan kalau misalnya arahnya berlawanan
Itu tolak menolak ya. Sama kayak kita lah, kalau kita menemukan pasangan yang searah hidupnya gitu ya, sejajar satu visi misi kan tarik menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya beda visi misinya, arahnya berlawanan, jadi tolak menolak. Oke. Oke, itu nomor maaf, tentang gaya magnetik di dua kawat berarus ya. Nah, sekarang untuk soalnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada I1 dan I2 P, terus arahnya tuh yang satu ke atas, yang satu lagi ke atas, ya berarti ini searah nih, berarti akan tarik menarik gitu ya. Jadi arus arah arah arusnya ya, yaitu arus pertama. Oke, ini nggak dijelasin arahnya ya. Ini arahnya tarik menarik kan ya. Jadi si I2 ke kiri, si I1-nya ke kanan. Ya. Jadi si I2-nya. Kalau kamu jadi si I2 ya berarti ke kiri. Karena kamu ditarik. Kalau kamu jadi si I1, nanti ya kamu ke kanan. Gitu ya. Tergantung sudut poin view-nya kamu. Nah, rumusnya adalah, nah, pertanyaannya itu biasanya kalau kayak gini, gayanya itu bukan gaya, oh ini aneh soalnya ya. Ini harusnya gaya persatuan panjang. Pertanyaannya. Kalau arus ya. Nah, gaya persatuan panjangnya itu, oh maaf, oh I-nya. Oh, oh ini gayanya itu oh ini tuh arah gaya. Ah, saya salah, salah, salah paham saya. Tentukan arah I2-nya sekarang. Oh. Nah, kalau misalnya tolak menolak seperti ini ya maaf maaf ya. Ya berarti dia berlawanan ya. Menolak berarti berlawanan. Ya. Jadi kalau arah arusnya itu arus pada kalau pertama mulai dari arah Q-P, arus ininya, kok searah ya? Di sini nggak dijelasin ya arahnya sih. Arahnya agak-agak gimana nih gitu. Harusnya dijelasin ke ininya ya. Mungkin saya salah ngeditnya dulu deh. Salah slide. Oke lah. Jadi di sini ada gaya persatuan panjangnya sebesar ini F per L. Jadi nanti rumus F per L-nya adalah mu 0 I1 I2 2 VR ya, atau 2 VA gitu. L-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi kan ada L-nya di sebelah kanan nih. Ini ya. Ini pindah ke sebelah kiri jadinya seperti ini F per L gitu ya. Jadi pertanyaannya itu biasanya gaya persatuan panjang. Nah, ini rumusnya. Kemudian dimasukin F-nya 4,8, mu 0-nya konstanta dari sananya, arusnya I1-nya 6, I2-nya kita mau cari 2 VR, R-nya 20 cm. Ya, tentu saya diubah ke meter. Dan enggak kuadrat ya, jadi gini aja gitu. Nggak usah ditulis dua kali. Nah, dapatlah 8 ampere. Nah, untuk arahnya sih sebenarnya harusnya dikasih tahu sih. Ini tarik menarik apa tolak menolak. Tapi ini kalau dari gambarnya ini tarik menolak apa tarik menarik ya? Ini kayaknya sih si I1 tarik ke kanan gitu ya. Si I2 ini tarik menarik. Oke lah, sini agak salah. Oke, itu untuk menentukan arus ya. Nah, sekarang pertanyaannya biasanya kayak gini. Jadi di sini I1, I2, I3-nya 4 ampere, jaraknya seperti ini gitu ya. Nah, berarti kamu arahnya udah dijelasin di sini ya. Arahnya yang ini ke bawah, I1, I2-nya ke bawah juga, sedangkan I3-nya ke atas gitu ya. Nah, kamu harus ngitung dulu sih F1, berarti ada dua gaya nanti, F13, kamu jadi si 1 ya. Oke, berarti kamu fokus jadi si 1 gitu ya. Nah, nah, kalau kamu jadi si 1 berarti kamu berinteraksi dengan kawatnya si 2 dan kawatnya si 3 ya. Nah, sekarang gara-gara si 2, kamu akan ditarik karena kamu searah, sama-sama ke bawah. Sedangkan gara-gara si I3, kamu akan ditolak, jadi ke sebelah kiri. Ingat, kamu jadi si 1 ya, kamu ditolak sama si 3 berarti ke sebelah kiri. Dan ingat sebenarnya 2 dan 3 juga berhubungan, cuma kan itu hubungan arah lain ya. Ingat ya, ini sama kayak pertemuan awal kita dulu mengenai tentang gaya listrik ya. Sebenarnya 2 dan 3 berhubungan, cuman itu hubungan orang lain apa yang kita peduli. Oke, di sini kamu hitung dulu F12 ya, berarti dapatlah rumusnya dimasukin ya, minol I1, I2, A-nya tentu saja A12 ya, hati-hati jaraknya ya. Dan dapatlah angka seperti ini. Arahnya ke sebelah kanan ya, karena dia ditarik. Kemudian ada F13-nya juga kamu hitung, masukin angkanya.
dapatlah angka seperti ini dan dia ke kiri. Nah, karena arahnya berlawanan dan ingat gaya itu vektor ya, dia punya arah, sehingga nanti gaya totalnya F1-nya gitu ya, dia tuh dikurangin. Nah, cuma kamu bandingin 3,2 sama 2,1 gedean mana nih? Berarti kan gedean kanan. Jadi kanan kurangi kiri. Jadi nggak mungkin yang negatif ya, karena prinsipnya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Jadi nanti dapatlah selisihnya 1,1 karena berlawanan ya. Kalau arahnya searah berarti dijumlah ke sebelah kanan. Ya, karena arah ke kanan lebih besar dibanding yang ke kiri. Ya. Oke, ini adalah aplikasinya ya. Eh, MATLAB-nya ini saya bikin, kemudian teman-teman bisa cek di sini ya. Ini apa di materinya. Ini ada video mengenai pembuatan ini ya. Saya masukkan di sini apa namanya outputnya string ya, jadi sudah diketahui kanan kirinya pakai conditional ya. Kemudian nah itu mengenai dua kawat ya, gaya dua kawat. Sekarang muatan dalam medan magnet ya. Rumusnya kalau tadi BIL sekarang BQV gitu. Ini BQV sin theta. Oke, nah nanti kalau ada medan magnet itu, jadi kalau ini ada muatan, ada elektron gitu ya misalnya, muatan apalah ya positif itu dalam medan magnet, dia akan melingkar. Ya, nanti kita bisa hitung jari-jarinya. Ini dulu saya di laboratorium bener-bener ya bikin melingkar. Jadi dulu percobaannya itu elektron ditembakin dari suatu apa namanya chamber muatan di dalam medan magnet itu, tapi di dalam medan magnet itu dikasih atom neon, jadi nanti si neonnya itu akan tertabrak sama elektron jadi warna hijau gitu kalau nggak salah, nanti jadi geraknya melingkar, seru sih ya. Cuman tentunya di sini nggak bisa ya. Nah itu jari-jari yang kita bisa dapat. Nah biasanya soalnya tentang gaya sih ya. Gaya Lorentz-nya ya berarti QVB ya. Di sini ada muatan 5 mikro 1/6 ya. Ingat, makanya di sini ada konversi 1/6, sudutnya 30 derajat ya. Di sini ada B, kemudian kecepatannya ini ya. Dan ini apa namanya si muatannya tuh harus membentuk sudut ya, jadi nggak boleh searah. Sama kayak tadi kawat ya. Kalau tadi BIL sin theta, kalau ini BQV ya. Jadi BQV sin theta dapatlah 0,5. Oke, di sini ada latihan soalnya, jadi teman-teman eh, bisa dikerjakan kemudian di scan atau di foto kemudian dikirim ke linknya seperti yang saya kasih biasanya. Jadi soalnya nomor satu ini saya jelasin dulu ininya ya. Di sini ada panjang kawat berarti ini L, kemudian ini ada arus, kemudian ini ada B, ini ada tetanya ya. Tentu saja pakai hitunglah gayanya ya, tinggal BIL ya, BIL sin theta gitu. Nah, untuk yang nomor 2 kayaknya saya akan nggak terlalu banyak apa namanya menjelaskannya. Ini persis sama kayak yang tadi di sini ya. Teman-teman bisa nonton videonya juga. Nah, cuman untuk hitung gayanya sih harus arahnya dulu ya. Jadi kalau kamu jadi si kawat satu, berarti kamu berinteraksi sama si 2 dan si 3. Gara-gara si 2, berarti kamu ditolak karena berawanan ya. Jadi ke sini. Ini adalah F12/L. Sedangkan gara-gara si 3-nya kamu ditarik. Berarti di sini F13/L. Tinggal kamu masukin rumusnya. Dan nanti selisihnya berarti ya. Oke, selesai sudah untuk materinya. Mungkin saya cukupkan saja sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq.